Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ksatria Mahardika Dwi Putrawibowo dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku Salah Kaprah atau mereview buku Salah Kaprah ini yang diterbitkan oleh Agus Mustafa, serial ke-28 Diskusi Tasawuf Modern. Jadi buku Salah Kaprah ini sebenarnya tulisan Agus Mustafa yang ada di Facebook gitu ya, sejak bulan November hingga Desember 2010. Waktu itu Agus Mustafa ini menulis secara not gitu ya, not bersambung dengan temanya Salah Kaprah. Serial not itu muncul sebab adanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anggota forum di Facebook tentang terkait dengan praktek beragama sehari-hari dan memunculkan indikasi-indikasi kesalahkaprahan gitu ya yang dilakukan dalam beragama Islam. Agus Mustafa ini membuat buku ini biar diskusi di Facebook itu tidak hilang gitu ya, dengan judulnya Salah Kaprah dalam Beragama Islam. Selanjutnya itu ada bab Salah Kaprah Tasawuf Modern gitu ya. Seharusnya banyak kesalahkaprahan gitu ya yang tidak seharusnya terjadi. Terus ya banyak seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi jika anggota forum-forum tersebut itu bisa memahaminya dengan hati yang jernih dan tidak a priori. Terus sejak terbitnya buku ini tuh tidak sama sekali menurut Agus Mustafa ini ingin menampilkan kebenaran baru gitu ya, karena menurut Agus Mustafa ini tidak ada yang namanya kebenaran baru atau kebenaran lama. Kebenaran adalah kebenaran, tetap kebenaran gitu ya, yang mutlak milik Allah semata gitu. Lanjut sebenarnya kebenaran itu sebenarnya bersifat relatif sesuai dengan background kita masing-masing gitu. Dalam prakteknya memang kebenaran mutlak selalu menjadi kebenaranku, kebenaranmu, dan kebenarannya. Dan semua itu sama bukan kebenaran yang sesungguhnya, melainkan sekedar tafsiran kebenaran belaka. Jadi kadang lucu gitu ya, jika ada yang memperdebatkan dan memperebutkan yang namanya kebenaran, lah orang itu bukan milik kita kan, itu cuma milik Allah semata gitu. Sehingga Allah mengatakan dalam kitabnya bahwasanya yang tahu kebenaran itu hanyalah Allah sendiri gitu ya, bukan manusia atau bukan kita gitu ya. Nanti Allah lah yang akan menilai apakah seseorang itu tidak benar, kurang benar, agak benar, lebih benar, dan semakin benar, tetapi tidak akan pernah benar dengan sebenar-benarnya. Lantas kenapa saya menulis buku-buku serial kenapa sih Agus Mustafa ini menamai buku-bukunya itu serial diskusi tasawuf modern, yang seakan-akan ingin memperbaharui kebenaran lama menjadi kebenaran baru gitu. Mestinya para pembaca ini sudah bisa menyimpulkan dari subjudul yang selalu dicantumkan sama Agus Mustafa di halaman depan di setiap buku yang ia terbitkan itu ya, bahwa semuanya ini sekedar ajakan berdiskusi. Karenanya Agus Mustafa menamainya serial diskusi tasawuf modern, bukan serial kebenaran tasawuf modern. Selanjutnya itu ada sebentar. Selanjutnya ada sebentar. Selanjutnya yang
saya ingin jelaskan dikit-dikit itu tentang perbedaan ikhlas dan pamrih gitu ya. Jadi salah satu akhlak tertinggi di dalam agama Islam adalah ikhlas, lawannya pamrih. Kenapa sih Islam itu mengajarkan keikhlasan? Karena Allah menghendaki umat Islam menjalani agamanya itu tanpa pamrih. Semua aktivitas di hidup kita semua dilakukan berdasarkan lillahi ta'ala, karena Allah semata. Di sini ada beberapa di antara contoh perbedaan ikhlas dan pamrih. Orang yang ikhlas meniatkan sholatnya itu, yang pertama ya, orang yang ikhlas meniatkan sholatnya karena Allah semata, persis pada doa iftitah gitu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semata. Sedangkan orang yang pamrih meniatkan sholatnya itu untuk mengejar pahala 1 kali, 27 kali lipat, 1000 kali lipat, dan seterusnya gitu ya. Ada juga yang melakukan sholat duha karena ingin memperbanyak rezeki, atau sholat tahajud agar mempunyai karomah dan sebagainya gitu ya. Yang kedua ini orang yang ikhlas. Yang kedua ini ada orang yang ikhlas menjalankan puasa karena niat kepada Allah semata. Karena dengan puasa itu ia akan menjadi lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang pamrih melakukan puasanya karena tujuan-tujuan yang selain mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ada orang berpuasa agar lulus ujian, agar mendapat jodoh, agar langsing, agar sehat, agar sakti, dan lain sebagainya gitu ya. Padahal semua itu cuma dampak dari kita mengerjakan ibadah puasa gitu. Dan kalau kita menjalankan puasa itu dengan niat karena Allah, pasti semua dampak positif itu bakal datang mengiringi kita gitu. Selanjutnya itu ada bim salabim abrakadabra. Kun fayakun bukanlah abrakadabra, ada abrakadabra. Jadi di sini di bab ini tuh disebutkan bahwasanya ada sebuah kalimat sakti yang sering disalah persepsikan oleh umat Islam ya khususnya, yakni kalimat kun gitu ya, yang bermakna jadilah. Biasanya lantas diikuti dengan kun fayakun gitu ya, fayakun yang maka jadilah ia. Kalimat ini adalah kalimat yang banyak gitu ya, yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran saat Allah berkehendak menciptakan makhluknya. Allah cukup mengatakan kun, maka segala ciptanya terwujud. Sayangnya banyak di antara kita yang salah kaprah dalam memahaminya, sehingga mempersepsikan kalimat ini semacam kalimat abrakadabra gitu ya, atau bim salabim, yang diucapkan oleh para tukang sulap dengan maksud untuk mengatakan bahwa ciptaan makhluk itu terjadi tanpa proses, karena itu memang sekedar sebuah trik aja gitu. Sehingga karena itu umat Islam lantas agak malas gitu ya berpikir untuk menyelidiki sunatullah dan cara kerja Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Dan kemudian ada yang sangat suka membuat ungkapan begini yang sering saya juga sering dengar di kalangan di sekitar saya gitu. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu pastilah terjadi, cukup dengan mengatakan kun fayakun, jadilah semuanya. Gitu aja kok repot, ungkapannya seperti itu. Ya emang sih, mana ada sih kalau Allah sudah mengatakan menghendaki gitu ya, sesuatu lantas tidak terjadi, pasti bakal terjadi ya. Tetapi dengan sikap begini, umat Islam ini tidak akan memperoleh yang namanya hikmah, maupun itu yang padahal hikmah itu tuh ada di sekeliling kita gitu, dari berbagai peristiwa gitu ya, dan akan tetap sebagai umat terbelakang sebagaimana 700 tahun ini. Ya mungkin itu saja yang saya pahami atau saya review pada buku kali ini. Sebenarnya ini bukunya sangat bagus untuk dibaca, banyak manfaatnya, banyak hikmah yang juga bisa didapat. Kita bakal lebih berhati-hati dalam beragama, dalam menilai orang dan semacamnya.
banyak bab-bab yang apa ya, sulit dipahami buat saya gitu ya. Karena saya pertama kalinya baca buku seperti ini, jadi masih cari tahu gitu ya cara memahami buku ini gitu gimana. Banyak yang saya kurang pahami di buku ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.